Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan di dalam ilmu fikih tentang tata cara sholat Jumat, kemudian syarat-syaratnya dan rukunnya di dalam kitab Safinatun Najah. Pasal ke-47 yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat sholat Jumat. Adapun syarat-syarat sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama, bahwasanya pelaksanaan seluruh Jumat itu pada waktu zuhur. Lalu yang kedua, sholat Jumat didirikan pada batasan negara, batasan daerah atau batasan desa yang jaraknya tidak untuk qashar sholat, sehingga jaraknya itu haruslah kurang daripada 89 km. Jikalau lebih daripada 89 km, maka pada jarak tersebut tidak sah didirikan sholat Jumat bagi mereka para musafir. Dikarenakan jikalau mereka menempuh jarak 89 km sudah dikatakan sebagai musafir, dan orang musafir tidak sah mendirikan sholat Jumat kecuali mereka ikut kepada sholat Jumat di daerah orang-orang yang mukim. Kemudian syarat yang ketiga, sholat Jumat itu didirikan secara berjamaah. Lalu yang keempat, bahwasannya sholat Jumat tersebut harus ada 40 orang yang merdeka, laki-laki, balik semuanya, lagi mukim semuanya. Dalam arti mereka bukanlah orang-orang musafir atau dalam bepergian. Lalu syarat yang kelima, bahwasannya tidak mendahului terhadap Jumat itu dan juga tidak menyertainya Jumat yang lain pada daerah tersebut. Dalam arti, jikalau didahului oleh pelaksanaan sholat Jumat di daerahnya atau berbarengan dengan sholat Jumat yang lain di daerahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah kecuali sulitnya mengumpulkan manusia pada satu tempat, maka boleh didirikan di beberapa masjid sholat Jumatnya. Dan yang keenam, syarat sholat Jumat tersebut bahwasannya 2 khutbah mendahului sholat Jumat tersebut. Dalam arti sholat Jumat didirikan setelah 2 khutbah. Kemudian pasal yang ke-48 menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah 2. Adapun rukun-rukun khutbah 2 itu ada 5. Yang pertama, memuji kepada Allah pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Terkemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu membacanya pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu yang ketiga, membaca wasiat taqwa pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Misalnya, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu yang keempat, rukun khutbah 2 itu adalah membaca satu ayat dari Al-Quran pada salah satu khutbah pertama atau pada khutbah kedua. Lalu membaca doa bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan pada khutbah yang terakhir, yaitu khutbah yang kedua. Misalnya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terkemudian pasal ke-49 menjelaskan tentang syarat-syarat khutbah 2. Adapun syarat-syarat khutbah 2 itu ada 10. Yang pertama, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis, baik pada pakaian, pada badan maupun pada tempatnya. Lalu yang ketiga, menutupi aurat. Yang keempat,
berdiri kepada orang yang mampu berdiri. Lalu yang kelima, duduk di antara dua khutbah selama waktu di atas tumakninahnya solat, yaitu seukuran membaca subhanallah. Kemudian yang keenam, syarat khutbah dua itu terus menerus di antara dua khutbah. Syarat yang ketujuh, yaitu terus menerus di antara dua khutbah dan di antara solat. Kemudian syarat yang kedelapan, bahwasanya khutbah dua itu harus dengan berbahasa Arab. Boleh dicampur dengan bahasa yang lain, yang mana waktunya tidak lebih daripada waktu mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalam arti, bahasa yang lain itu harus disambung lagi dengan bahasa Arab, tidak lebih dari 2 rakaat sholat lamanya. Terkemudian syarat yang ke-9, bahwasannya 40 orang harus mendengarkan khutbah tersebut. Dan yang ke-10, bahwasannya seluruh pelaksanaan sholat Jumat itu pada waktu zuhur. Itulah syarat-syarat sholat Jumat, rukun-rukun dan syarat-syarat khutbah 2. Mudah-mudahan 3 pasal ini menambah wawasan kita dalam melaksanakan sholat Jumat agar sah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.